Belajar untuk tahu banyak sumber. Saudara bisa belajar dari para pendeta, dari majelis jemaat, dari Google, dari buku-buku, dari guru, dimanapun boleh belajar untuk bagus, tapi itu tingkatan paling bawah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di pengucapan syukur ini, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab pasal 2. Ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ayat 41 sampai ayat yang ke-47 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Ini 2 ayat 41 sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang di luar shalom. Semuanya shalom. Saudara-saudara, mulai pengucapan syukur ini saya berkhotbah dengan mengatakan begini. Mengucap syukur itu penting kok tidak? Yakin? Benar-benar yakin atau yakin saja? Berarti bersyukur itu penting, amin? Pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara benar-benar melakukan sebuah pengucapan syukur? Nah, itu yang repot itu. Kenapa saudara? Banyak orang bilang bersyukur tapi belum tentu bersyukur. Oke, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat, hafal. Bersyukur ialah, omong, ulang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Ulang. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Berdasarkan pengertian itu saya mau tanya saudara, benar-benar bersyukur? Nah, ini mulai repot ini. Nah, saya mau bilang di awal saudara bahwa bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Orang yang tidak bersyukur itu tiap hari mengeluh. Di sini ada yang biasa mengeluh. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Jemaat. Orang yang mengeluh itu setiap kali ketemu orang hanya patah leher terus bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah, kau mati sudah daripada mau susah. Hati manusia
lebih luas dari isi dunia. Artinya seluruh isi dunia taruh di hati manusia tetap masih kurang, karena manusia selalu tidak puas. Manusia selalu, dulu dia jalan kaki dia berdoa, Tuhan, yo tolong sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ itu Tuhan, itu kaki macam mau putus Tuhan. Jadi yang kau punya mau, kalau boleh kasih motor. Waktu dia dapat motor satu, naik motor barang 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak-anak 3 orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, 4 mau naik motor Tuhan. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga ini. Jadi yang kau punya maksud, kasih mobil satu Tuhan. Tuhan kasih mobil satu, dia naik barang 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan naik mobil memang enak. Ibu juga naik, dia duduk paling depan. Tapi sayang, anak perempuan kami yang satu-satunya sudah menikah dan tinggal di pulau sebelah itu. Apa pulau kecil itu, nama apa? Itu pulau apa yang di sebelah itu? Nah pokoknya itu pulau lah. Masa kita mau pergi ke itu pulau pakai mobil Tuhan? Jadi yang kau punya mau? Kalau boleh kapal laut satu Tuhan. Tuhan kasih kapal laut satu, dia pergi ke itu pulau, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu, pulang dia doa lagi, Tuhan naik kapal memang sampai sana, tapi gelombang terlalu. Jadi yang kau punya mau? Kalau boleh Tuhan helikopter satu. Tidak soal juga saudara, karena kita minta pada Tuhan. Tapi yang penting adalah sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat yang Tuhan kasih kita. Amin. Jadi harus mensyukuri itu di konteks yang benar itu. Baik, jemaat yang di luar, saya tidak dengar. Yang di luar, mantap. Baik, jemaat. Di jemaat mula-mula, oleh karena mereka percaya, kemudian mereka dibaptiskan dan mereka menjadi satu keluarga dalam persekutuan itu. Menjadi satu keluarga ini menjadi sesuatu yang indah sekali untuk kita renungkan dalam kaitan dengan pengucapan syukur jemaat ini. Ada beberapa poin yang saya mau ajak kita untuk merenungkan. Apakah hal itu masih ada di Peniel atau justru tidak ada lagi? Atau kita mau belajar untuk dia ada di situ sebagai bagian dari persekutuan orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Satu, mereka adalah anggota jemaat yang belajar. Sama-sama anggota jemaat yang kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Belajar. Mereka belajar dari para rasul. Mereka belajar yang benar. Kenapa? Belajar yang benar itu pikiran benar. Pikiran benar itu buat tindakan benar. Tindakan benar membuat kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Jadi jemaat mula-mula adalah jemaat yang 1, 2, 3 belajar. Jemaat hafal. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Sudah bisa hafal sendiri, nanti dapat sepeda. Ya, baik. Jemaat, belajar itu punya 4 tingkatan. Berapa tingkatan? 1. Tidak usah 1. Belajar punya berapa tingkatan? Yang di luar belajar punya berapa tingkatan? 1. Belajar untuk tahu. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Saya mau tanya dulu, jemaat, bodoh dan tidak tahu sama atau beda? Bodoh dan tidak tahu sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Tulisan saja beda. Bodoh dan tidak tahu itu beda. Ya. Tidak tahu ialah karena memang tidak dikasih tahu. Makanya kalau salah tidak boleh marah karena memang tidak dikasih. Tapi bodoh ialah
Kasih tahu, tetap begitu saja. Dipniel lebih banyak di mana, bodoh atau tidak tahu? Saya tidak berani ngomong, saya tidak. Jemaat, belajar untuk tahu banyak sumber. Saudara bisa belajar dari para pendeta, dari majelis jemaat, dari Google, dari buku-buku, dari guru, dimanapun boleh belajar untuk bagus, tapi itu tingkatan paling bawah. Kedua, belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu dan banyak orang sudah tahu tapi belum tentu. Betul. Di Palu ada, di Pniel ada, laki-laki atau perempuan, dia pakai baju warna, mulai baku tuduh sudah. Belajar untuk tahu dan banyak orang tahu banyak hal tapi belum tentu melakukan. Jemaat, kami sharing tentang ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat itu. Jangan omong lain buat. Kamu juga tahu. Ini tepuk tangan apa? Jangan omong lain buat. Ada orang yang lebih parah. Pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, karena tidak sinkron semua. Yang dipikir lain, yang diucapkan lain, yang dilakukan. Di Palu ada, di Pniel ada, FAM apa? Itu jangan masuk, itu bahaya, itu bisa bahaya itu. Jemaat, ada orang sarjana pertanian, mantap tuh. Kalau sampai sarjana tuh mantap, kok tidak? Mantap, tapi sayang tidak bisa tanam tomat. Tidak bisa. Belajar untuk tahu dan ada orang sarjana peternakan. Mantap toh? Sarjana peternakan tapi tidak bisa kasih kawin babi. Bagaimana babi bisa berkembang biak kalau begitu? Sarjana olahraga tapi kita bilang, oi, coba koprol, coba salto. Kedua, tadi pertama belajar untuk, kedua belajar untuk, ketiga belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi sekaligus bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk melakukan, tapi bisa hidup dengan. Ada orang yang ketika dia sudah tahu, dia hanya bergabung saja dengan orang yang sama-sama tahu. Tidak mau jadi berkat bagi orang lain. Dia kuasai untuk diri sendiri. Di sini ada ikut ibadah. Coba lihat dia. Itu kelas 3 itu. Sudah tahu, sudah bisa lakukan, bagi untuk orang lain juga bisa belajar. Amin. Keempat, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain. Tetapi tetap menjadi diri sendiri. Itu paling tinggi. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, untuk bisa hidup dengan orang lain, tetap. Banyak kali kita ini ketika bergabung dengan orang lain, kita jadi kehilangan identitas. Baru ekumene dengan jemaat-jemaat lain, tiba-tiba bulan datang dia mau berubah semua dalam gereja. Di sini ada begitu. Betul-betul ada. Hancurkan. Anda boleh ketemu siapa saja. Makanya belajar. Belajar untuk tahu, untuk bisa lakukan, untuk bisa berjumpa dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, tapi tetap jadi diri sendiri. Tidak usah kasih hilang kita pun diri. Orang yang tidak tahu identitasnya,
dia tidak akan pernah menemukan karunia apa yang Tuhan kasih dia untuk dia eksplor itu menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang sama-sama 1, 2, 3 bela. Mari kita tegaskan. Kedua, tadi pertama jemaat yang, tapi yang kedua, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang bersekutu. Sama-sama. Jemaat, ibadah itu penting kok tidak? Betul-betul penting. Yakin? Bersekutu penting? Saya mau tanya dulu, tolong jawab dengan jujur, keras juga suaranya. Kenapa ibadah malam hari ini lebih banyak mama-mama? Ini mama-mama janda semua? Atau tidak? Oh, baik. Jemaat, ada orang yang memang 1 tahun itu dia gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya namanya jemaat napas. Natal dan di sini ada. Dia ada duduk di sini. Pakai baju warna hitam. Bayangkan 1 tahun gereja 2 kali, Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali singkatannya tambah panjang, napas 1-1. Mulai napas 1-1 itu tiba-tiba beribadah tiap hari, betul? Di sini ada, saya mau tanya jemaat. Ibu ini sudah tidur di sana. Jemaat, rajin-rajin semua di sini gereja. Pak Pendeta kasih besar ini gereja dulu ini. Kasihan banyak yang duduk di luar itu. Kita uji di hari Minggu nanti. Banyak begini juga. Jemaat, saya tanya anak-anak sekolah minggu di pedalaman NTT. Saya tanya dorang, apa beda orang hidup dan orang mati? Mereka jawab banyak, tapi ada salah satu jawaban kira-kira untuk jawab ini hal. Dia bilang begini, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa pergi ke gereja, tapi orang mati tidak gereja. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang yang mati pas hari Minggu kita belum kubur terus dia bangun dia bilang, tolong bawa saya. Tidak. Orang mati memang tidak ke. Tapi kemudian saya bilang, hei anak-anak, kamu omong yang benar. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu dorang sudah mati? Betul kok tidak? Jemaat, pendeta-pendeta ini kalau mau kubur orang mati, peti sudah ada di dalam kuburan, mereka bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah. Tetapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Yang di Pniel ini hidup semua. Betul-betul hidup. Kita uji di hari jemaat. Sebagai pendeta, saya juga pendeta jemaat. Kadang-kadang saya heran. Pas orang undang kita untuk pimpin ibadah syukur. Ini menarik. Waktu ibadah, orang sedikit. Pas makan. Saya ulangi. Waktu ibadah orang pas makan. Di Palu juga datang dari aneh ini, orang-orang aneh ini. Masa kita ibadah dia tidak ada pas makan, dia urutan pertama. Aneh. Ada yang dia punya rumah di samping tempat ibadah. Terus istrinya bilang, Pak,
mari kita ibadah. Kita ke tempat sebelah sudah syukuran. Dia bilang, masih ibadah. Di Palu ada begitu. Jujur, siapa punya suami? Coba jujur. Coba punya suami, jujur. Aneh betul. Jemaat mula-mula ini jemaat yang bersekutu, mau beribadah. Amin. Amin. Ini Pak Pendeta, gereja di sini jam berapa biasa Pak Pendeta? Yang satu saja. Jam 6. Jam 6 orang siap habis, tapi tidak datang gereja. Nanti anak-anak bilang begini, Papa, Mama, sudah jam 6. Dia bilang, belum ada orang. Kamu sudah yang orang mau orang mana lagi? Di sini ada yang begitu. Tunggu orang mana? Itu kita punya soal, saudara. Rajin-rajinlah beribadah. Amin kok. Ada orang yang seumur hidup dia gereja, dia ikut ibadah mungkin 5 atau 6 kali saja. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia itu dia mau kemana lagi, dia ikut sudah di situ. Jemaat, ini rajin gereja semua. Ada satu waktu, ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, yang satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan dia datang bilang ke yang anak laki-laki bilang begini, nak, hari-hari Minggu itu engkau tolong jemput engkau pun saudara perempuan dulu, bawa dia ke ini sekolah minggu. Oke, yang laki-laki jemput yang perempuan, antar di sekolah minggu. Sampai sekolah minggu, yang perempuan ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Beranjak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput yang perempuan, antar ke gereja. Waktu katekisasi, yang perempuan ikut, yang laki-laki tunggu di luar. Rupa-rupanya mereka berdua jodoh. Waktu menikah, setelah menikah, yang ibu terpilih jadi majelis gereja. Mau pelayanan dimanapun, hujan, badai, angin, tofan, suami tetap setia antar. Tapi sampai sana, ibu masuk pimpin ibadah, dia punya suami main kartu di luar, isap-isap rokok, tunggu sedikit. Satu saat mereka mati sama-sama. Waktu jalan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu begini, Simon Petrus. Waktu lihat dia punya istri datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silahkan masuk." Lihat dia punya istri masuk, suami juga cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, dia punya Simon Petrus, "Bapak, sebentar, Bapak, sebentar." Bagaimana? Sebentar dulu. Yang masuk itu saya punya istri. Betul. Memang yang masuk itu Pak punya istri. Tapi dari dulu kan Pak hanya antar-antar saja. Karena itu hari ini minta maaf Bapak, hanya Pak punya tempat di api di sebelah itu, yang api di sebelah. Ibu-ibu, tadi ada suami yang hanya antar, terus janji bilang kalau sudah habis WA saya jemput. Ada? Kalau ada pulang tolong kasih tahu suami, ada salam dari Simon Petrus. Susah sekali. Ini bapak-bapak dong, ini kadang-kadang ini bapak-bapak orang ini kadang-kadang waktu pacaran dulu rajin sekali jemput yang perempuan ikut ibadah. Sudah menikah, ibu datang sendiri. Kita pergi ke rumah tanya, "Bapak, kenapa kasih tinggal ibu pergi sendiri ke gereja? Kenapa Bapak tidak ikut?" Dia bilang, "Pak Pendeta, waktu Pak kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau ibu sudah pergi ke gereja, itu sama dengan Bapak juga. Oh, jadi kalau ibu sudah makan, sama dengan Bapak sudah makan. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu dong, ini satu ini. Style cantik-cantik datang gereja jalan sendiri." Terus pendeta bilang, "Ibu, sendiri?" "Iya." "Suami?" Terus dia bilang, "Tahu sendiri." Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Anak muda, perempuan muda,
menikahlah dengan laki-laki yang rajin ibadah. Maka kamu punya pacar itu harus suruh ikut ibadah pemuda. Ajak dia ibadah. Dia tidak mau kasih tahu ibadah. Dia tidak mau ibadah. Nanti kalau dia tidak mau baru kasih tahu ada kue. Anak muda, kalau dia tidak beribadah, apa yang dia akan jaminkan bagimu? Jangan andalkan dia punya les di sini, ini jangan andalkan. Satu saat bukan les, botak semua. Mereka persekutuan yang beribadah. Jemaat, tentang persekutuan, sekutu itu bukan berarti seragam. Satu pakai baju putih, semua baju putih, bukan itu. Satu baju hitam, bukan itu. Untuk apa kita sama-sama baju putih tapi hati hitam? Untuk apa kita sama-sama baju hitam tapi hati putih? Tidak. Yang saya ingin katakan begini, persekutuan itu bukan keseragaman. Bukan keseragaman. Satu bilang do, semua bilang do. Do. Tidak bagus. Harus do, mi, sol. Baru bagus. Itu pramugari dorang itu, waktu mereka ucapkan satu kalimat, hanya satu kalimat, cara ucapnya beda-beda. Hanya bilang terima kasih. Satu datang bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Betul kok tidak? Coba ada pramugari mana bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu bukan pramugari, mesin gari. Jadi persekutuan bukan seragam. Jemaat, persekutuan itu bukan keterikatan. Bukan keterikatan. Ambil kucing satu ekor, ambil ini anjing satu ekor, ikat dorong 20 ekor. Aman. Aman kok tidak? Aman kalau itu hanya ekor saja. Jemaat, persekutuan itu pengelolaan. Persekutuan itu apa? Pengelolaan perbedaan-perbedaan. Makanya kita menyanyi, kalau kita menyanyi macam tadi ada paduan suara, kita menyanyikan akordnya mesti dijaga. Kita mau menyanyi, hai dunia, tidak boleh tiba-tiba satu sopran, hai dunia, tidak boleh. Kita sama. Pengelolaan, sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, mengelola persekutuan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya? Waktu sudah jadi kolak makan pisang masih rasa pisang tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Berkumpul di satu tempat yang namanya panci kah, kuali kah, apa barang begitu toh. Saya tetap timur, ada yang orang Jawa, ada yang Makassar, ada yang Batak, ada yang Toraja, tapi kita bisa berkumpul bersama-sama. Bukan kita mau makan kolak, nah makan ubinya di sana, pindah makan pisang di sana, pindah minum santan lagi di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Tidak begitu. Tidak bisa begitu. Pengelola. Jemaat, jangan kelola persekutuan itu seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari gula, air, kopi. Sudah jadi dia punya nama? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Kita terlalu bikin diri inti. Di PNL ada yang biasa bikin diri inti di sini. Ada. Nah itu soal. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana? Oh itu. Tembok terdiri dari pasir, batu, air, semen. Sudah jadi begini, pasir kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat kasih hilang dia, garuk kasih hilang. Bisa.
Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Amin. Itu persekutuan. Sudah dua. Tadi satu, jemaat yang di luar. Pertama, jemaat yang dapat sepeda. Kedua, jemaat yang ketiga sekarang, jemaat yang berdoa. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoa. Jemaat, doa penting atau tidak? Doa gampang atau susah? Yakin? Saya mau tanya, kalau begitu saudara menikmati kehidupan doamu? Kenapa suara makin turun? Ulang. Jemaat, doa penting atau tidak? Doa gampang atau susah? Karena doa gampang, doa penting, saudara menikmati kehidupan doamu? Saya mau kasih tahu saudara, doa bukan kata-kata. Sama-sama, 1, 2, 3. Doa itu relasi, bukan kata. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Akhirnya kan dia hitung kata-kata, maka dia punya doa sama semua. Doa konsistori juga sama doa firman, sama dengan doa persembahan, sama dengan doa syafaat. Di sini ada yang begitu. Betul. Jemaat, kalau saya dengan Pak Ketua, kami dua punya relasi, kami saling kenal. Saya jalan kaki, Pak Ketua naik motor, ketemu saya di jalan. Tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, yuk, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Amin. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami tidak ada relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan. Berhenti juga beliau, tapi dia tanya, ojek Pak? Banyak orang memperhitungkan kata-kata, bukan relasi. Jemaat, saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal. Contoh, pernah kok tidak satu saat saudara ambil telepon, mau telepon, pas begini masuk ada yang bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Suara? Dia dari Palu. Itu perempuan asal Medan. Saudara lihat kalau masuk di tempat-tempat yang besar, mal-mal yang besar itu kan, kita dengan mobil sampai tiba-tiba itu nona satu bilang, tempelkan kartu Anda. Terus kita tempel begini, uang sudah keluar, dia bilang, terima kasih. Saudara kenal itu nona? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Jemaat, menurut saudara saya kenal saya punya istri atau tidak? Kami dua ada relasi atau tidak? Karena kami dua kenal, kami dua punya relasi. Saya meminta sesuatu pada istri, cara mintanya ringan saja. Ma, bikin teh sayang, gelas kecil saja. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula, sudah tua ini. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh, saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya saya, Papa sehat? Jemaat, saya mau bilang pada saudara begini, kekuatan doa bukan pada teriakan. Anda mungkin sungguh-sungguh berteriak, Anda sungguh-sungguh menangis. Kekuatan doa bukan pada itu. Kekuatan doa adalah kesungguhan menyerahkan beban kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita menyerahkan, ini ada beban, kita serahkan kepada Tuhan. Itu kasih kembali. Wah. Kira-kira banyak orang sungguh-sungguh menangis, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban. Saya mau tanya, jemaat, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini nih muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan 34, masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman. Masalah itu yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Baik. Jemaat. Lalu kalau demikian, bagaimana berdoa?
Saya tidak mau yang panjang sekali dari doa Bapa kami. Saya ingin ambil satu ayat untuk lihat kita punya isi doa. Cepat buka di Efesus 6 ayat 18. Cepat. 1, 2, 3 sudah. Efesus 6 ayat 18. 1, 2, 3 sudah. Sudah? Oke, baca sama-sama. Efesus pasal 6 ayat 18. 1, 2, 3. Oke, kira-kira begini. Baik, ada 5 hal. 1. Kenapa lihat saya? 1. Berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan berdoa jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam, bukan itu. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu. Ada banyak orang ketika sukses masih berdoa, tapi ada yang tidak lagi berdoa. Ada yang ketika gagal masih berdoa, tapi ada yang ketika gagal tidak lagi berdoa. Di Bapak Pendeta kita doa juga sama saja. Itu Pak yang di sebelah itu, dia tidak pernah berdoa Pak, tapi tiap hari ganti mobil, Grab, dan kita anggap. Oke, jemaat. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Berapa kondisi? 1. Ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan bilang boleh. Kita mau, Tuhan juga pernah alami. Saudara mau sesuatu terus Tuhan setuju dengan kemauan saudara, pernah alami? Senang atau susah? Kepingin bikin status toh? Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Kasih kesaksian pakai menangis-menangis lagi. Waktu kita mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua di mana kita mau, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Ulang-ulang? Ya memang. Ulang-ulang kita alami, kita mau sesuatu, Tuhan tidak mau. Karena waktu Tuhan mau bukan kemarin dia rencana, dari dulu dia rencana. Terus waktu saudara mau sesuatu Tuhan tidak mau, apa yang saudara bayangkan, apa yang saudara pikirkan? Marah? Kecewa? Sayang Tuhan tambah? Kenapa tidak jawab semua? Banyak orang kecewa. Pak Pendeta, kita berdoa sampai berhenti toh. Karena kita lagi berdoa untuk mencari apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Berdoalah begitu rupa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kenapa lihat saya? Ketiga, ada kondisi di mana Tuhan mau, tapi kita yang tidak mau. Pernah alami? Tuhan mau tapi kita tidak mau, pernah? Banyak. Contoh. Misalnya kita ada baku marah dengan satu orang. Ada orang di sini yang baku marah ada? Ada duduk di sini. Coba lihat dia pemuka. Ah itu mantap. Saudara, waktu kita bertengkar dengan seseorang, kita tidak suka dengan dia, kita marahkan dia, maki kita, dia hina kita. Terus Tuhan bilang begini, ampuni dia. Tuhan mau kan kita mengampuni kan? Ampuni dia, ampuni dia. Tapi kan hati kita masih berat. Saya mau ampuni tapi kalau ingat kata-katanya tuh, jemaat, pengampunan itu bukan upaya melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Pengampunan itu membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan, menyambut dia punya orang sambil siap hati besok dia bikin kesalahan baru. Karena itu, jemaat, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan, ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai.
Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka ucapkan ini kalimat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah juga buat apa? Dia mau datang silakan. Tapi untuk saya pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu terjadi di anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kalau main kelereng mereka bertengkar, berkelahi, dia punya papa datang. Damai. Kamu kakak adik, ayo damai. Kita nih kalau berdamai kan jabat tangan toh. Ayo damai, ayo. Kalau kami orang NTT itu berdamai pakai cium hidung. Ayo cium dia cepat. Kamu saudara cium. Besok-besok kau susah, bukan engkau punya kelereng yang bantu, tapi saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia punya cara cium. Karena itu Tuhan ajar, berdoalah setiap. Bangun pagi-pagi berdoa bukan foto. Di sini ada yang bangun pagi-pagi foto atau fotokopi. Berdoa sama-sama 1, 2, 3. Kedua, berdoa dalam roh. 1, 2, 3. Yang dimaksud berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Apalagi kalau saudara tidak mengerti. Yang dimaksud berdoa dalam roh itu, berdoa dalam bahasa roh itu soal lain. Saya tidak bawa khotbah itu. Saya mau bicara berdoa dalam roh. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Berdoa dengan kesatuan dalam Roh Kudus. Kenapa itu syarat? Tuhan yang kepadanya kita berdoa, dia kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang pintar berkata-kata doa tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Padahal syarat bersatu dengan Kristus adalah kudus. Amin. Saya mau tanya kita saudara. Kalau kudus itu kita sebut terang. Kita di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa kadang-kadang kita di terang kembali ke gelap? Kenapa? Saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi orang di terang biasa kembali ke gelap itu, kan dia suka melakukan ini, dia suka begini. Namanya apa itu? Namanya apa itu? Apa? Apa? Kalau dia sudah begini, lama-lama dia bilang, jemaat. Saudara-saudara, kadang-kadang kekudusan itu jadi soal. Kita datang gereja 31 Desember. Gereja 31 Desember di sini biasa jam berapa ya? 9 malam. 10 malam. Oh, mantap. Oh, baguslah. Kadang-kadang kalau di daerah kami itu gerejanya sore, malam jam 7, waktu kita sampai lampu-lampu agak redup sedikit, ada bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi bilang begini, tidak terasa. Saya dalam hati, engkau tidak rasa. Ini 365 hari, rasa kau tidak? Dan kenapa saudara bilang tidak rasa? Terus dia tulis bla 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 bla, terus dia bilang begini, sesaat lagi tahun lama akan berlalu. Mari kita tulis catatan dosa kita, biar dia berlalu bersama-sama dengan tahun lama. Tahun baru, hidup baru, semangat baru. Oh, orang mulai tulis dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, pakai menangis di itu. Terus habis itu bukan langsung buang, dia lipat bagus-bagus, ikat lagi pakai pita. Keluar dia menyanyi, mampirlah dengar doaku,
Terus dia berdoa, dia bakar. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari, dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Ada yang begitu di Palu, di Pniel ada, fam apa? Dia pun soal di mana? Kekudusan. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Anak muda, terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Yes. Kalau begitu siapa suruh kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada anak muda pacaran di gelap-gelap? Ada. Jemaat, kekudusan itu banyak orang suka pakai Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara ingat, sebelum ayat 28 ada ayat 26 dan 27 yang pesannya kira-kira begini. Roh berdoa, Roh Kudus tadi, kita bersatu dengan roh itu. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan dari mulutmu. Kalau ada persoalan dalam hidupmu, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa engkau lakukan, itu hanya roh yang tahu. Bahkan 5 menit ke depan dari hidupmu, engkau tidak tahu, itu hanya roh yang tahu. Dalam kesatuan dengan Roh Kudus itu, paham terhadap 2 hal itu, Anda boleh katakan, betul, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Oke, 1, berdoa. Tidak tahu. 1, berdoa. Berdoa. 2, berdoa dalam roh. Ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3. Terus tunjuk kita itu. Oke, yang ketiga, berdoa. Jemaat, berjaga-jaga itu bagian kita. Yang Tuhan punya biarkan, itu Tuhan punya. Amin. Yang saya maksudkan begini, saudara. Tidak usah masuk di area Tuhan. Bagian kita maksimalkan, bagian kita laksanakan. Nanti kalau ada mujizat itu bagian Tuhan. Tidak usah masuk di Tuhan punya. Saya kasih contoh. Jemaat, ada yang punya kios, punya toko? Bolehkah setelah dengar khotbah ini saudara pulang, saudara bilang begini, anak-anak, mau pulang, mau tidur silakan saja, tidak usah tutup toko. Terus orang bilang, hei ibu, kenapa tidak usah tutup toko? Hoh, kita sudah berdoa, kau takut? Menurut saudara besok beras masih ada? Menurut saudara besok gula masih ada? Itu gula dan beras mutasi ke? Bagian kita maksimalkan. 1, 2, 3. Bagian kita. Jemaat, mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu masalah iman. Dari iman dia kasih tahu otak. Otak, yo, kau tahu kau tidak? Tidak tahu. Terus tahu dulu. Kenapa? Hei otak, mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak, kau tolong kasih tahu itu kaki. Supaya kalau ada trek lari kencang ke situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Bisa tangkap yang saya maksud? Itu penting di situ. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara aminkan itu? Saudara percaya itu? Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak-anak di sekolah bukan Tuhan. Siapa yang antar? Orang? Atau siapa di Palu yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Jadi bagian kita tolong laksanakan saja. Amin kak? Di sini ada yang mau Tuhan jemput anak-anaknya. Jemaat, berproses sedikit.
Ada satu waktu iblis bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah? Dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak rubah? Pertama, dia tidak mau ikut itu perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau kita berproses sedikit lah. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau mau makan roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus. Mujizat roti tawar lah, mujizat. Jemaat, berproses sama-sama 1, 2, 3. Dulu ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ayam. Ayam itu dulu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang hanya ayam itu berubah menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang membuat kita bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Gitu. Kita jemaat, ada yang piara ayam kampung di rumah? Lebih dari 2 ada? 5 ada? Kasih 1 dulu. Maksudnya begini, jemaat, coba saudara lihat ayam kampung itu, pelihara 1 tahun, masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Kalau dia dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga mata begini juga. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas-gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena tidak tahu proses itu. Amin. Berdoa dan keempat, berdoa tanpa putus-putus. Berdoa, yang dimaksud dengan tanpa putus-putus itu begini, terinstalasi, terkoneksi. Relasi tadi itu membuat kita kan selalu terkoneksi dengan Tuhan. Berdoalah tanpa putus-putus. Ini di gereja ini kan instalasi listriknya sudah ada toh. Butuh kasih hidup lampu, kan tinggal tekan. Mau cas handphone tinggal colok. Mau kasih hidup ini LCD kan tinggal colok. Kan begitu saja. Karena sudah terinstalasi. Siapa di antara kita yang di dia punya rumah tidak ada listrik? Setiap kali dia pulang dari kantor baru dia beli obeng, kabel, bola lampu. Tangga, pulang dia naik, dia pasang, pagi dia bongkar lagi. Besok dia ada di sini yang begitu. Kalau ada dia termasuk GI. Saya hanya bilang GI, saudara jangan tambah apa-apa. Tanpa putus-putus. Karena terkoneksi, kita bisa melakukan banyak hal. Contoh, jemaat. Saudara punya handphone? Android? Pulsa data ada? Makanya terkoneksi terus. Makanya saudara makan kosong juga, foto kan? Terus upload. Kalau terkoneksi, baru saudara tulis, sudah makan kosong lagi, hanya nasi putih. Tapi tulis, manjakan lidah. Itu bukan manjakan lidah. Biasakan lidah itu. Karena selalu terkoneksi. Amin. Begitu. Tentang hal ini ada 2 kalimat yang diucapkan. Yesus hanya sejauh doa. Salah satu bentuk dari relasi itu adalah kata-kata doa kita. Jemaat di sini memang berdoa terus-terus kok. Berdoa. Ini doa itu penting, saudara-saudara. Tapi coba ikut Pak Pendeta khotbah di sini hari Minggu. Hari Minggu yang rencana datang gereja boleh angkat tangan. Ya. Ikut hari Minggu datang gereja di sini, pendeta bilang, "Baik saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat." Pas separuh tutup mata, separuh bilang begini.
Betul? Di Peniel ada majelis atau jemaat. Dia ada di sini. Tunjuk dia itu. Masa orang berdoa dia keluar? Orang apa itu? Jemaat. Separuh bikin ibadah syukur di rumah. Undang pendeta. Pendeta khotbah. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur bersama keluarga. Di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, yang ibu-ibu semua pergi ke dapur. Baku panggil lagi. Sampai di belakang terus yang ketua dapur itu bilang, sudah. Siap sudah. Kuat tadi sudah kasih panas. Padahal hanya kacang bleni-bonin. Di sini juga begitu. Ibu-ibu di sini yang biasa jadi ketua dapur yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang mana biasa ketua dapur? Ada. Ibu yang mana? Ibu, stop sudah ibu, stop sudah. Dong jalan, kita mau berdoa kan dia baru habis kita omong orang bilang ada Maria, ada Marta. Doa. Amin kan? Kita ini yang terlalu main-main gila dan doa kita ini. Tapi mau mengucap syukur. Apa doa main-main? Saudara apa? 1 berdoa, 2 berdoa, 3 berdoa, 4 berdoa, tambah 1 ya, yang berdoa tanpa putus-putus tadi, Yesus hanya sejauh. Yang kedua, doa adalah nafas hidup. Doa adalah, saudara bernapas, bisa tahan napas, 1 detik bisa, 1 menit bisa, 2 minggu bisa. Saudara kalau sampai tahan napas 2 minggu, ada ucapan turut berduka cita. Jangankan sampai putus napas, saudara sesak napas saja. Ada yang di sini asma, gak sesak napas. Itu kan kita tarik napas macam tidak turun, itu setengah mati. Makanya doa itu nafas tanpa putus-putus. Kelima, berdoalah bagi orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, pernah doa untuk orang lain? Doa serahkan? Jemaat, kita biasa berdoa itu, kita punya doa ini menarik. 1 menit pertama itu, saudara, kita biasa berdoa itu 1 menit pertama itu yang ungkapan syukur. Tuhan terima kasih, engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau maha. Semua yang maha itu kita taruh di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal itu gitu. Dia punya minta itu 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus sudah 80 permintaan, dia bilang, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Ada yang sebelum kata ampun itu dia tambah 1 kalimat kecil. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Sudah 80 ini masih. Tapi tidak apa-apa juga lah. Jemaat. Kadang-kadang yang kita minta 80 itu hanya untuk diri saja. Tidak untuk orang lain. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Pasti yang biasa berdoa. Yang tidak biasa dia mau periksa apa. Periksalah 10 doa terakhir kita. Kita terlalu egois kadang-kadang. Jemaat. Contoh. Paulus bilang begini. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan itu berasal dari Allah. Karena itu pemerintah disebut hamba Allah. Bukan wakil, hamba Allah. Terus Paulus nasihat Timotius. Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa itu penting? Waktu dia terpilih dari bupati, wali kota, gubernur, dia ada di satu posisi puncak. Dikelilingi oleh banyak kepentingan. Istri punya kepentingan, keluarga punya kepentingan, tim sukses, ring 1, ring 2.
Kepentingan-kepentingan itu membuat tempat di mana dia duduk itu sangat licin dan bisa membuat dia tergelincir. Padahal dia akan mengambil keputusan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Hei, berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Itu yang salah satu maksud kenapa mesti berdoa untuk orang lain. Jangan doa untuk dia dapat celaka. Ada orang yang tidak bisa balas orang, kita tanya, kenapa kau marah? Tidak. Lalu saya serahkan saja di Tuhan. Terus waktu itu orang injak salah tangga, dia jatuh. Itu saya suruh bilang. Kira Tuhan begitu-begitu? Di sini ada yang begitu. Baik, 5 toh? Oke, sudah. Cukup di situ. Pertama tadi, lupa itu doa. Sekarang kita mulai. Mereka jemaat yang 2 jemaat yang 3 jemaat yang masih, ini khotbah baru setengah. Belum habis ini. Saudara bisa duduk lebih lama? 4. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang berbagi. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat yang mereka bahkan dari hasil mereka, dari yang punya mereka jual, mereka bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan jemaat-jemaat. Mantap toh? Beda dengan kita hari ini. Ada jemaat yang dia punya sekikir, tidak ada 2. Di PNIL ini ada yang sekikir, ada. Sekikir sekali, wih. Dia ada di sini. Jemaat yang berbagi. Jemaat. Kaya itu apa? Kaya itu ada air, ada gelas, kita tuang begini, terus dia sudah penuh, dia tumpah, dia meluber kemana-mana. Kaya. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau bisa memberkati orang lain itu kaya. Tapi kalau kita tuang tidak penuh-penuh, itu miskin. Tahu kumpul uang tapi tidak tahu bahagia. Tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menikmati. Kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya. Enaknya kok pesir-pesir? Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru dia. Jemaat. Ada 2 orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Minta? Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, mereka ketemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu, dia duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak khotbah tentang teologi sukses, saya bicara dalam porsi lain. Wah, kok dia seperti sukses sekali. Yang punya dapat karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka 2 baku lihat begini, terus dia bilang, "Hai, perasaan itu hari kan kau dapat karunia memberi. Kenapa kau lebih kaya dari saya?" Terus dia bilang, "Kawan, karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Ini kan engkau mau bagi orang engkau tidak ada tuh, ini bagi-bagi ini. Karena Tuhan Allah tahu harus memberi, Tuhan titipkan lebih. Tapi engkau tukang karunia menerima, jadi dimanapun hanya di PNIL ini lebih banyak karunia apa sebenarnya? Lebih banyak karunia sekikir sekali. Bahkan untuk Tuhan saja dia sekikir. Ada orang yang waktu kasih persembahan itu, ada satu orang tuh, dia lipat, dia putih tangan. Saya bilang, "Bapak, kenapa sampai tangan di kepala macam begitu?" Dia bilang, "Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu." Saya bilang, "Iya, tapi saya tahu." Kenapa? 1000. 1000 jadi begini. Kalau 100.000 saya yakin tidak begini. Begini.
Sudah begini lagi sengaja batuk lagi. Jemaat, kadang-kadang bukan soal uang. Ada banyak orang tidak mau terlibat, memberi diri dalam pelayanan. Waktu dipilih jadi majelis jemaat, jawab, apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Sampai sini-sini, baru foto lagi, muat di medsos lagi. Tapi habis itu dia tidak datang. Di sini. Memberi diri. Kita ini sama kayak apakah? Tidak mau beri diri untuk pelayanan. Ada orang yang tahu menyanyi. Ada karunia menyanyi. Dia tidak menyanyi. Kadang-kadang pendeta tanya. Ada paduan suara, vokal grup? No. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Ketua Majelis Sinode GPID dan Gubernur Sulawesi Tengah akan beribadah bersama-sama di Niel. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Itu karunia makam puji itu. Itu tidak boleh begitu itu. Beri diri itu tulus. Amin kok. Di sini ada. Laki-laki atau perempuan? Dia duduk di muka tuh dia. Jemaat, di satu tempat makan ada orang makan. Memang ya, di tempat makan orang makan. Kalau di tempat makan orang tidur itu namanya tempat tidur. Ada pengamen. Pas orang mau makan, pengamen ini datang menyanyi seadanya. Ku ingin saat ini engkau. Sudah tidak usah, saudara. Terus dia ambil dia punya tempat makan, tempat uang itu dia goyang-goyang, dapat uang. Berapa? 500, 1000, 2000. Kau jalan sudah. Di tempat makan yang lain, ada orang makan. Ada pengamen, tapi pengamen yang satu ini dia datang di setiap meja, dia bilang, bolehkah saya menyanyi? Oke. Mau saya nyanyikan lagu apa? Dia kasih tahu lagu, terus dia mulai mainkan gitarnya, dia menyanyi. Habis menyanyi dia tanya, bagaimana, puas, mau tambah atau tidak? Dia kasih keluar di pun tempat uang, dia dapat uang. Berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain, ada orang makan. Ada juga penyanyi, tapi pengamen ini agak lain. Dia ambil satu tempat di pojok. Tidak bermaksud mengganggu siapapun, dia bawa pengeras suara kecil. Dia menyanyi, di sampingnya ada banner. Di bawah banner itu ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis, hasil penjualan dari kepingan-kepingan CD ini akan dipakai untuk membantu pendidikan di satu kampung kecil nama apa begitu. Habis makan ada yang tanya, Pak satu berapa? 50.000. Oke, saya ambil 2. Ada yang minta nomor rekening. Jadi dia dapat lebih dari 50.000. Pertanyaannya, sama-sama di tempat makan, sama-sama menyanyi. Kenapa ada yang dapat kecil, ada yang sedang, ada yang besar? Kenapa? Cara pandang mereka yang jadi soal. Di tempat makan yang pertama, kenapa dia hanya dapat 500, 1000, 2000 paling tinggi? Karena dia hanya memandang segala sesuatu itu hanya dengan uang. Dia memandang uang dengan matanya. Pertemanannya hanya uang, pelayanannya hanya uang, segala sesuatu hanya uang, sebuah pertanyaan hanya uang. Dia dapat uang, tapi uang receh yang dia dapat. Bahkan kalau dia kelihatan kaya sekalipun, untuk dirinya sendiri pun dia kikir. Di tempat makan yang kedua, kenapa dia dapat uang lebih? 5.000, 10.000, 20.000? Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata saja. Dia sekaligus memandang uang dengan mata dan otak. Dia berlatih. Seluruh kemampuannya dia eksplor begitu. Dia harus tahu seluruh lagu. Bayangkan kalau dia datang ditanya, saya bilang, mau saya lagu apa? Terus saya bilang, anak kasih yang kaya. Dia pusingkan, dia tidak tahu itu lagu dari mana. Jadi mesti tahu semua lagu. Dia dapat lebih. Di tempat makan yang ketiga, kenapa dia dapat lebih banyak? Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata dan otak saja. Tapi dia memandang uang dengan mata, otak, dan hati. Hanya orang yang punya hati saja yang bisa berbagi dengan orang lain.
Kalau tidak ada hati tidak bisa. Bayangkan kalau saudara punya satu baju yang itu baju andalan, itu baju sudah paling andalan. Ke gereja juga itu baju, nikah juga itu baju, orang mati juga itu baju. Pokoknya itu baju sudah, baju putih itu baju sudah saudara. Terus ada keluarga datang bilang, pinjam dulu itu baju putih. Kita mau pikir-pikir untuk tolak begitu. Terus orang tua bilang, kasih itu yang kau saudara minta tuh kasih. Saudara bayangkan kalau tidak ada hati kita kasih dengan berat itu. Kan pasti kita bilang, ambil teh itu hari kau tambah 2.000 waktu saya beliin. Berat itu. Jadi berbagi itu harus dari hati. Amin. Jemaat yang berbagi. Sudah 4 toh? Saya tambah sedikit baru kita selesai ya. Sudah jam berapa? 1 jemaat yang, 2 jemaat yang, 3 jemaat yang, 4 jemaat yang, 5 jemaat yang beriman. Jemaat yang iman. Saudara, iman itu membedakan semua orang. Yang beriman dan tidak beriman. Ada mobil jalan dari sini ke Makassar, dia kecelakaan, tinggal 2 orang yang hidup, 1 orang beriman, 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Jemaat. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak mau omong 2, saya omong yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya, bukan saya, tapi Tuhan. Siapa yang bangun itu gedung Peniel itu? Bukan saya, tapi Tuhan. Siapa yang bangun gedung Peniel itu? Bukan saya, coba kau cek saja. Nah itu dia sudah mulai masuk di dia itu. Ada orang sakit-sakitan, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dia datang kepada saudara, saudara tolong dia, singkat cerita, dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana, orang-orang diberkati oleh kesaksiannya, satu saat kesaksian itu sampai ke telinga saudara, apa yang akan saudara bilang? Waktu itu datang sini sudah mau mati, Pak. Untung mulai tergoda kan? Baik, hafal. Jemaat, iman ialah omong dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada beberapa kata kunci. 1, dasar. 1 apa? Dasar itu fondasi. Apa? Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Amin. Landasan dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan. Mau berjalan kemana? Visi. Saudara mau jadi gubernur Sulawesi Tengah? Tidak apa-apa. Saudara mau menjadi manusia terkaya di Indonesia? Tidak apa-apa. Saudara mau jadi wanita tercantik CRT, silakanlah. Yang menjadi soal adalah saudara meletakkan itu di atas dasar apa? Karena orang yang tidak beriman pun kepingin jadi gubernur, kepingin jadi orang terkaya di Indonesia, kepingin menjadi wanita tercantik yang membedakan kita dari. Kedua, bukti. Apa? Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Mari kita lihat bagaimana bukti dari yang tidak kelihatan. Arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia nama siapa? Bisa pinjam dia punya. Arsitek waktu dia mau bangun, dia mau menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di sini. Ruangan berapa, tangga di mana, jendela di mana, pintu di mana, berapa lantai, dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan, dia tuangkan di satu kertas. Mulai kelihatan?
Dari kertas itu orang mulai membangun satu gedung mewah. Waktu gedung itu jadi, orang kan kagum lihat itu gedung kan. Orang datang foto-foto di itu muka gedung kan. Separuh foto begini, separuh begini. Pertanyaan, yang foto-foto di muka gedung itu, mereka tahu titik-titik terkuat dari itu gedung? Mereka tahu? Siapa yang paling tahu? Hanya dua, yang menggambar dan orang yang mengerjakan. Itu iman. Kita punya diri ini gambaran Allah. Tuhan yang paling tahu kita punya kekuatan di mana. Makanya iman dibutuhkan. Jangan pura-pura beriman. Yang iman pura-pura. Iman pura-pura Tuhan, orang lain bisa melihat kita punya kepalsuan. Tertipu dengan kepalsuan. Tuhan tidak akan dia melihat hati kita. Amin. Ada banyak teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena bukan tema ini yang saya bawa, saya omong satu saja. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu salah satunya bilang begini. Dia bukan reaksi emosional, tapi dia sebuah respon iman. Bukan reaksi emosional, tapi respon iman. Maksudnya begini. Ada orang punya suami meninggal. Orang punya suami meninggal, sedih kok tidak? Ibu-ibu kalau suami meninggal, sedih kok tidak? Saya lihat saudara kita tidak terlalu sedih. Terus karena sedih itu saudara, orang yang punya respon iman, dia bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, dia menemukan, kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia berespon, dia menyanyi. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Supaya kalau dia ada masalah lagi, dia bertanya, apa yang saya imani? Itu yang respon iman. Yang reaksi emosional, orang punya suami ada meninggal, orang ada sedih, dia bilang, pendeta, sebelum firman saya satu lagu. Terus dia sampai dia mulai, di dalam doamu, kau sebut, separuh di interlude lah suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara orang menangis kok tidak? Semua yang hadir menangis toh? Lalu saudara bilang itu gerakan roh. Kalau saudara hanya ingin menangis cukup nonton film Korea. Berespon iman. Amin. Kita nih kadang-kadang menyanyi ikut selera lidah, bukan ikut respon iman. Ku yakin kau hadir di sini. Pertama dia yakin, dia turun sedikit mulai rasa saja. Lama-lama dia hilang dia punya. Beriman itu respon betul-betul. Amin kan? Itu jemaat yang beriman. Amin. Saya tidak tahu di Pnil ini kan kita berefleksi di mengucap syukur soal ini jemaat. Kita ini masih beriman kok tidak? Kita ini masih beriman kok tidak? Sudah 5 toh? 1, 2, yang lain sudah pulang. 3, 4, 5, 6. Jemaat, saya mau kasih saudara yang ke-6 dalam kaitan yang iman tadi. Jemaat yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Itu jemaat mula-mula. Saudara baca teks tadi, saudara dapat pesan yang sangat kuat. Mujizat masih ada. Walaupun itu bukan area kita, itu area Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pemilik kepala gereja ini bisa melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kita bayangkan sekalipun. Asal kita beriman atasnya. Amin. Jemaat.
Saya ingat satu waktu, saudara. Saya punya banyak kesaksian. Saya sebut 2 ya. Satu waktu saya ingat, saya melayani di satu pedalaman di NTT yang di tempat itu tuh hujan, kami tidak ada air. Jadi air hujan yang kami tampung untuk pakai selama 1 tahun. Kalau kita tampung dari atap seng aman. Tapi kalau dari atap yang rumput itu, alang-alang itu kita tidak butuh daun teh lagi. Dia punya warna jelas. Saya melayani di situ kira-kira 1,5 tahun. Saudara, ada satu waktu saya ingat satu keluarga, saya pergi ke dorang kira-kira jam 8:30 malam. Kan tidak ada listrik, tidak ada semua-semua. Saya pergi, ya. Ini orang-orang sudah tidur ini. Saya marah-marah di situ. Orang bagaimana orang datang kamu sudah tidur? Oh, don tidak jawab saya. Sudah, saya pulang. Besok kira-kira jam 10 pagi saya datang. Saya datang, orang banyak di itu rumah. Saya tanya, kamu banyak-banyak apa di sini? Bapak, ibu di dalam rumah ini sudah mati. Tahu mati? Tahu mati? Iya, meninggal itu yang mati kok tidak? Dorang sudah kasih mandi itu, ibu sudah kasih pakai kebaya putih, pakai sarung, kasih masuk di satu ruangan. Dalam rumah itu. Mereka menangisi dia. Saya datang. Suaminya lihat saya datang. Dia keluar bawa anak mereka 3 orang. Dia pegang, dia berlutut pegang saya pun kaki. Bapak, saya mau buat apa ini 3 orang anak? Saya bilang, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Kok dia punya bapak kandung, saya tidak tahu, saya yang mau tahu. Terus dia bangun, dia bawa saya masuk, kami duduk begitu. Terus dia bilang begini, Bapak berdoa dulu. Saya pergi di pintu. Orang-orang duduk di dalam, saya berdoa dengan iman. Dengan kalimat yang pendek saja saya bilang begini, Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, orang-orang dari kamar itu lari keluar. Kenapa? Ibu ini bangkit. Dia benar-benar bangkit. Dia jalan menuju saya. Semua sudah lari. Dia bilang begini, Bapak, saya jalan terlalu jauh, saya haus. Saya bilang, hei, lihat kasih dia air karena saya takut. Iya, orang mati jalan menuju saudara begini, saudara tidak tahu. Saudara tahu, berita beredar di kampung itu, saudara, Pak Manobe itu kalau berdoa, orang mati, saya jalan begini. Tiga hari kemudian, datang satu anak muda ke rumah. Dia bilang begini, Bapak, iya, nenek sakit berat. Engkau punya maksud? Bapak doa dulu. Saya bilang, kita berangkat sekarang. Let's. Kami sampai di sana, itu nenek ada baring di situ, orang taruh tempat tidur di depan situ. Dia bilang, Bapak tolong doa dulu. Dengan iman yang sama, kalimat yang sama saya berdiri. Tuhan, jangan kecewakan iman kami. Amin. Saya duduk kembali. Belum 5 menit, itu nenek mati. Benar-benar mati. Tidak bangkit lagi sampai hari ini. Baru 3 hari yang lalu saya berdoa, yang mati. 3 hari kemudian yang hidup. Di situ saya mengerti. Tugas kita hanya berdoa, bukan turut menentukan. Tapi dengan iman Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan mau. Amin. Supaya saudara tidak usah pindah-pindah gereja, bilang di sana yang dia puang dia. Di sini ada yang begitu. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau pakai siapapun bisa. Amin. Kedua. Jemaat.
Saya di tempat itu, waktu itu saya sudah pacaran. Saudara tidak yakin saya pacaran? Saya sudah pacaran, sekarang dia jadi istri saya. Dia ibu pendeta juga. Kami dua pacaran 10 tahun. Orang tanya saya, pendeta, yuk, kok bisa pacaran 10 tahun? Dia bisa. Kenapa begitu? Iya, karena kalau dia berhenti dengan saya, siapa lanjut dengan saya? Jemaat. Satu waktu saya melayani di tempat itu, di mata jemaat. Di mata jemaat di sini nama apa? Poska atau apa? Bukan. Dia jemaat yang ada beberapa bagian. Agak jauh dari kota. Saya melayani di situ. Saya berdoa. Saya kasih tahu penanggung jawab di situ. Saya mau pulang lihat saya punya pacar dulu. Dia tinggal di Kupang, saya di Alor ini jauh. Kita naik ferry itu 18 jam. Rindu toh? Saudara ini tidak pernah rindu, saudara ini. Sudah mati kah itu rasa? Terus, saudara, saya pimpin ibadah jam 8 pagi. Habis jam 10 pagi. Saya harus jalan kaki 29 km untuk sampai kota kabupaten, ibu kota kabupaten. Dan kapal feri untuk bawa ke Kupang itu berangkat jam 12. Bermodalkan pisang satu sisir dan air satu ini, Pak Manobe jalan. Demi cinta. Tapi saya berdoa, saya begini-begini berdoa, Tuhan, saya rindu dia, saya harus pergi. Saudara, saya sampai di satu tempat di kota itu namanya Jembatan Hitam. Saya singgah di gereja di situ. Saya mandi. Saya sampai jam berapa, saudara? Jam 1. Ferry tadi jam berapa? Waktu saya mandi habis, saya bilang, Mam Pendeta, yuk, minta tolong Ima antar saya dulu ke pelabuhan. Hai, Om Yandi, mau ke mana? Mau ke Kupang. Kau naik apa? Naik kapal feri. Iya, itu kaupung bapak punya. Nanti dia tunggu. Mama, suruh saja Ima antar saya. Immanuel itu koster di itu gereja. Kami sampai di pelabuhan feri. Sampai di pelabuhan feri. Pelabuhannya ada. Ferinya sudah di Tanjung 9. Berangkat 1 jam yang lalu. Saudara bisa tahu saya pun perasaan. Saya taruh tangan di atas kepala dia. Di itu Immanuel sudah pulang. Saya taruh tangan di atas kepala, saya bilang begini, Tuhan, kan saya harus kasih tinggal itu pelabuhan sudah kan? Tidak mungkin saya tidur di situ. Saya pulang sampai di pintu masuk pelabuhan, ada polisi di pelabuhan namanya apa dulu? Ah itu. Bukan yang KP3 ke apa itu ya. Saya sampai di situ, saya dengar dorang ada cara bicara per HP. Dulu belum ada HP. Kenapa tidak teliti? Hah? Woi, saya dengar. Pak minta maaf Pak, kenapa? Ini ada alat dari Wetar ini, dari tambang tembaga itu, yang harusnya dibawa ke Kupang mereka tidak muat. Terus jadi Om, ya dia harus kembali. Saudara tahu? Ferry itu tahu apa? Ferry itu balik di Tanjung 9 datang. Dia buka pintu. Alat itu naik. Pak Manobe juga naik. Dengar, saya mau kasih tahu saudara, terjadi satu kali. Jangan bilang, tenang, biar kita pergi terlambat. Berdoa, Ferry akan pulang. Yang ingin saya bilang di sini, saudara, adalah
Masihkah percaya saudara bahwa mujizat itu masih ada? Dengar saudara, jemaat teristimewa, jemaat-jemaat di kota-kota. Palu ini termasuk kota atau kampung? Saudara kan tidak rela kalau disebut. Oh iya. Orang-orang di kota, jemaat-jemaat kota makin rasional. Hampir-hampir hal yang berkaitan dengan iman dan mujizat orang sudah tidak meyakininya lagi. Nah, itu refleksi kita di pengucapan syukur ini. 1. Syukur adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup seluruhnya tertuju pada Tuhan. Gereja itu satu gereja yang suruh kita punya anak-anak dong ikut katekisasi. Kok kita tidak bunuh orang juga? Suruh datang. Di sini katekisasi berapa lama? Berapa? Kasih naik 1 tahun. Ini orang-orang tua dong, ini kalau suruh anak ikut les bahasa Inggris mau, les balet mau, bahasa Mandarin mau, katekisasi tidak mau. Mau apa? Memangnya kita di sini katekisasi mau bunuh kasih mati dorang? Sudah tidak ikut katekisasi mau sih dicepat-cepat. Datang tanya pendeta, bilang pendeta nanti bulan Desember ini ada kok Pak. Kenapa? Saya punya anak yang sekolah dokter itu. Pintar sekali dia. Woy. Itu dia dosen belum mengajar dia sudah mengerti. Kenapa? Dia nanti datang Desember, Bapak tolong. Tidak mau kita tabis dia tersinggung dia punya Bapak. Belajar. Sama-sama 1, 2, 3. Kedua jemaat yang 3 jemaat yang 4 jemaat yang 5 jemaat yang 6 jemaat yang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Masing-masing kita berefleksi ya, tidak usah baku tuduh, tidak usah baku apa. Itu masih ada kok tidak di ini jemaat. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Katakan sesuatu dengan jujur. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa dia. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.